Halo, selamat datang kembali di Anotasi ID. Hari ini tentu berbeda karena pada pertemuan kali ini kita telah menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Dr. April. Terima kasih, Dr. April, Kepala Seksi P2M, P2PM, Kota Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Nah, hari ini berbeda tentunya karena di tengah-tengah pandemi. Tentu kita selalu berharap bahwa masyarakat menjaga protokol tetap, memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan beserta negara. Nah, hari ini bertepatan dengan tidak jauh dari hari peringatan tuberkulosis sedunia, sehingga ini tentu akan menjadi berbeda karena kita akan banyak bicara dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana tuberkulosis di di Kota Tangerang Selatan, termasuk bagaimana eliminasi dan penanganannya. Nah, kehadiran Bu April hari ini, ada Dr. April hari ini untuk memberikan sekaligus kita ngobrol santai tentang bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana partisipasi masyarakatnya, dan yang paling pertama mungkin Bu, terima kasih tentunya sudah diberikan kesempatan. Kemudian saya langsung aja Bu ya. Iya. Kenapa setiap tanggal 24 Maret berarti mesti diperingati Hari TB Bu? Ya, kalau tanggal 24 Maretnya kita memang mengambil dari penemuan bakteri TBC sendiri itu oleh Robert Koch itu pada tanggal 24 Maret. Kenapa harus diperingati? Ya memang ini untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran untuk negara-negara seluruh dunia bahwa kita berusaha untuk mengeliminasi TB, ya. Jadi kita meningkatkan juga untuk peran serta masyarakat, pemerintah atau swasta, bahwa kita sama-sama peduli untuk kita menuju ke eliminasi TB. Tadi Ibu bilang bahwa kita harus meningkatkan peran serta masyarakat, kemudian swasta. Nah, ini kan saya mungkin kurang begitu tahu banyak tentang TB ini, tapi kan kenapa mesti dan bagaimana kira-kira masyarakat kemudian pihak swasta berpartisipasi dalam melakukan eliminasinya, kira-kira kayak gimana itu? Ya, kalau masyarakat sendiri sebetulnya intinya bahwa mereka peduli dan tahu apa itu TB. Ya, jadi ketika mereka tahu itu TB itu apa, jadi mereka tidak perlu takut kan, tidak perlu takut, tidak perlu menstigma, tidak perlu mendiskriminasi penderita TB, dan mereka bisa mengedukasi, mengajak penderita TB di sekitarnya untuk berobat sampai sembuh. Jadi TBC ini bukan penyakit turunan, bukan penyakit guna-guna, bukan penyakit yang tidak bisa diobati. Tetapi bila penderita diobati secara teratur sampai selesai, dia akan sembuh. Jadi bukan hal yang menakutkan sebetulnya. Ya, karena kan stigma di masyarakat kita juga kan begitu banyak ketika misalnya ada tetangga atau misalnya di lingkungannya ada salah satu terkena TB, oh jauhi, jangan dekat-dekat. Ini memang sesuatu yang sangat berbahaya kah Bu, atau bagaimana? Karena kan juga beberapa misalnya berita mengatakan bahwa angka kematian TB justru lebih tinggi sebenarnya daripada COVID itu sendiri gitu. Ya. Jadi memang kalau dibilang berbahaya karena penyakit TBC itu termasuk penyakit yang menular dan bisa memang kalau tidak diobati dia akan bisa menimbulkan kematian. Tetapi kalau diobati, penderitanya teratur minum obat dan sesuai dengan yang disarankan oleh dokter, tidak ada yang terlambat, tidak ada terus dia jauh menjaga kesehatan tubuhnya, bisa sembuh. Jadi bukan sesuatu hal yang menakutkan. Nah, jadi masyarakat juga kalau menemukan sekitarnya atau keluarga terdekatnya memang ada yang misalnya batuk-batuk atau nggak sembuh-sembuh, terus juga kelihatan kok makin kurus orangnya, terus juga itu bisa mengedukasi dan mengajak ke fasilitas kesehatan atau merujuk ke tenaga medis ya, agar kalau ketika memang benar didiagnosa TBC, dia bisa untuk mendapatkan pengobatan ya, karena obat TB ini kan sebenarnya gratis ya, jadi bisa ditangani lebih awal dan pasti penyembuhannya juga pasti lebih cepat. Gratis Bu ya pengobatan. Pengobatan TB itu gratis. Jadi bagaimana ini kan kebanyakan misalnya masyarakat awam, bagaimana mengidentifikasi awal kira-kira Bu? Ciri-cirinya TB-nya ya. Ya, jadi memang gejala utamanya adalah biasanya demam yang hilang timbul ya, lalu batuk lebih dari 2 sampai 3 minggu ya.
Terus dia yang paling jelas juga dia ada karena tidak ada nafsu makan, penurunan berat badan secara signifikan. Terus juga ada keringat malam keringat dingin di malam hari. Terus juga dia lemas, lesu, kayak gitu. Ciri-ciri utamanya seperti itu. Maka di situ sebenarnya masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mengantarkan atau ya. Nah, lantas apa yang membedakan dengan COVID, Bu? Karena saya dengar ciri-cirinya misalnya hampir mirip dengan COVID, Bu. Iya, kalau COVID sendiri kan sebetulnya penyakitnya adalah pneumonia juga ya. Itu yang jadi paling sama-sama ciri ya. Kalau TBC enggak, kalau TBC itu kan oleh bakteri, ya. Tetapi kalau COVID kita ketahui bahwa itu adalah dari virus. Memang gejalanya agak mirip-mirip. Tetapi kalau TBC itu ada yang jelas dia adalah batuk. Ya, biasanya yang kita tahu batuk. Bisa juga batuk. Tapi COVID kan biasanya dengan demam tinggi. Kalau TBC ini biasanya demamnya tidak terlalu tinggi, tapi agak lama hilang timbul. Dan kalau COVID karena virus dia juga cepat kan, gitunya. Artinya gejala utamanya batuk sebenarnya. Gejalanya mirip, sudah tetapi pasti batuk. Ya. Tapi kalau COVID belum tentu batuk gitu kan. Bisa juga kan COVID kan bisa ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala. Oke, itu COVID ya bisa tanpa gejala. Tapi yang sesak nafasnya yang paling utama kalau di COVID. Jadi kuncinya masyarakat mesti mampu mengidentifikasi tadi, karena kan siapa tahu tidak mengerti tentang bagaimana ciri-ciri utamanya, kemudian khususnya bagaimana menanganinya, karena kan sebenarnya kan puskesmas bahkan mungkin fasilitas kesehatan pertama yang klinik itu juga menerima mungkin, Bu, ya, atau apa aja, Bu, fasilitas kesehatan maksudnya yang bisa menerima pengobatan awal gitu, untuk identifikasi awal, apa cuma puskesmas atau klinik juga bisa, kan masyarakat kita juga ya. Jadi kalau puskesmas pasti bisa kita menerima semua ke puskesmas, dan puskesmas juga sebetulnya sudah dilengkapi oleh laboratorium juga, baik darahnya maupun dahak ya, untuk itu. Untuk klinik memang rumah sakit juga bisa, tapi klinik dan rumah sakit ini memang belum semuanya kalau di Tangsel ya. Di Tangsel itu banyak klinik dan rumah sakit, memang belum semuanya. Tapi memang kita motivasi, kita giring supaya mereka mau ikut terlibat dan mau ikut dalam pencatatan dan pelaporan penyakit TB, menemukannya ya. Yang terpenting adalah tadi identifikasi awal penemuan kasus TB-nya, karena sangat penting untuk cepat ya. Dan ini makanya peran serta masyarakat nih yang sekitar kan, karena yang tinggal dengan penderita otomatis ketika mereka ya itu ada yang batuk lama kok nggak sembuh-sembuh ya tetangganya, cepatlah diedukasi untuk bisa ayo kita berobat bisa sembuh gitu. Tapi tingkat penyebarannya sangat berbahaya juga. Kalau itu jadi kan penyebarannya adalah melalui udara. Jadi melalui dahak atau lendir yang memercik pada saat penderita itu batuk atau bersin. Ya, jadi kalau memang pas lagi itu dan bertebaran di udara kita dekat ya kemungkinan juga. Tetapi kalau kita dengan kondisi misalnya sekarang kita menjaga dengan protokol kesehatan, kita pakai masker, ya otomatis kan kita meminimalisir penularan juga gitu. Bu, soal Dinkes sendiri sebenarnya bagaimana kira-kira strategi Dinas Kesehatan khususnya Kota Tangerang Selatan ini untuk menangkap atau menyambut partisipasi masyarakat sendiri dalam melakukan ikut serta penanganan TB. Kan kita mungkin tidak banyak yang tahu, beberapa yang tahu bahwa sebenarnya di level masyarakat itu ada kader-kader yang kader TB yang ikut terlibat dalam percepatan eliminasi TB itu sendiri. Nah, kalau Dinas Kesehatan sendiri khususnya Kota Tangerang Selatan ini bagaimana maintain masyarakat ini gitu khususnya? Ya, jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri kalau di Dinas Kesehatan. Kita perlu perpanjangan tangan dan memang kita biasanya melalui kader-kader itu. Di Tangsel sendiri kita sudah banyak kader kesehatan dan itu bisa juga sebagai kader TB juga bisa ya, kader kesehatan tuh bisa untuk segala macam penyakit. Nah jadi intinya bahwa kita biasanya tuh tentunya sosialisasi tentang bagaimana itu TB, bagaimana pengobatannya, bagaimana penanganannya. Jadi artinya mereka bisa membantu untuk penjaringan kasus yang awal ya. Jadi nanti untuk selanjutnya nanti dibawa ke fasilitas kesehatan itu nanti bagian kami gitu. Terus kami juga berusaha untuk kita bisa lah
mengadvokasi pimpinan kita. Jadi terus supaya kita juga ikut peduli dengan TBC ini. Lalu kita juga bisa kan promosi kesehatannya, baik melalui flyer, melalui medsos yang dimana-mana juga tentang TB kita bisa. Ya. Lalu juga kita di Dinkes sendiri kita juga untuk puskesmas juga pelayanan imunisasinya untuk pencegahan TBC ini kan sebetulnya preventifnya adalah kita imunisasi BCG dari awal bayi, balita, bayi. Jadi di atas 1 bulan sampai sebelum 1 tahun bayi bisa diimunisasi BCG. Itu adalah untuk mencegah TBC. Oke. Ya. Itu 1 kali seumur hidup apa? Ya. Artinya bayi sebelum usia 1 tahun. Jadi dari preventifnya sudah kita jaga. Juga kita promosi kesehatannya juga bagaimana penerapan etika batuk, bagaimana juga untuk PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan terutama untuk di masa COVID seperti ini karena gejalanya juga mirip, juga pencegahan melalui udara, melalui dahak, ya otomatis kita juga protokol kesehatannya yang kita harus gaung-gaungkan setiap saat, gitu. Nah, ya. Artinya sebenarnya lebih pada lingkungan ya Bu ya, lingkungan, kemudian keluarga, pola hidup sehatnya, ya. Aktivitas fisik yang sehat seperti olahraga itu. Jadi kita memang perilaku hidup bersih dan sehatnya itu yang harus kita tekankan ke semuanya. Penyebabnya orang kena TBC itu sendiri mungkin lebih agak medis ini Bu ya. Kadang-kadang penyebab awal terjadinya TB itu kira-kira ya, jadi ketika penderita itu batuk tadi atau bersin, terus dari dahak atau lidah yang dikeluarkan dia memercik, bakteri ya memercik, dia tertangkap oleh udara, misal mungkin kita nggak pakai masker atau kita benar-benar berdekatan jaraknya, bisa aja kita pas lagi menghirup kena. Itu bisa memungkinkan. Bisa, penyakit itu tidak mengingat kaya, miskin, rumahnya bagus, itu semuanya bisa kena. Apalagi misalnya dengan kondisi rumah atau ruangan yang dempet-dempetan, terus lembab, nggak ada ventilasi udara, nggak ada pencahayaan sinar matahari. Kan kalau bakteri itu kalau misalnya di udara, tapi di udara yang panas, otomatis kan dia mati. Ya, tapi kalau di lembab dia akan kena ke orang yang sehat. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebelum kita menutup atau mengakhiri obrolan kita, mungkin dalam rangka Hari TB, apa yang kira-kira Ibu mau sampaikan lebih jauh untuk masyarakat gitu. Ya, jadi yang perlu kita ingat bahwa penyakit TB ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan asal mau berobat dengan sampai tuntas ya. Jadi bukan penyakit yang menakutkan sebetulnya. Dan sekarang fasilitas kesehatan sudah memenuhi semuanya, dari memeriksakan diri sampai pengobatan itu sudah ada di semua fasilitas kesehatan, terutama yang fasilitas kesehatan pemerintah ya. Kalau swasta memang masih terbatas. Nah, dan kita berusaha untuk berjejaring dengan semua fasilitas kesehatan dan dalam mengentaskan TB ini ya. Jadi kita menuju eliminasi TB untuk target Indonesia sendiri tahun 2030. Semoga kita bisa berhasil mencapai eliminasi TB dan sesuai dengan yang tema untuk TB tahun ini ya, itu dibilang setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Terus kita punya jargon adalah TOS TB ya, temukan, obati sampai sembuh penyakit TBC ya. Mungkin itu. Terima kasih penonton setia Anotasi. Tentu hari ini narasumber kita atau yang hadir tengah-tengah kita, Dr. Atul, terima kasih banyak sudah bersedia untuk memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan, bahwa sekali lagi bahwa betul penyakit ini berbahaya, namun ini bisa diobati. Maka kita semua harus mengantisipasi. Mari kita jaga keluarga dan lingkungan kita agar terhindar dari penyebaran atau penularan tuberkulosis. Terima kasih sekali lagi sama-sama atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi dengan Ibu, dan semoga kita terus bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya mengeliminasi TB. Ya. Demikian. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Terima kasih.